Selamat pagi dan selamat siang untuk adik-adik kelas keperawatan. Untuk materi PKL dari saya hari ini kembali melakukan review ya terhadap pengumpulan data asuhan keperawatan. Karena ini merupakan dasar yang penting ya bagi saya nanti dan juga bagi adik-adik kalau misalnya bisa melakukan PKR langsung ke pasien atau ke tempat pelayanan kesehatan. Kita mulai saja untuk format pengumpulan data seperti dulu mungkin di kelas 10 pada mata pelajaran komunikasi keperawatan pernah saya juga beri format pengumpulan data asuhan keperawatan. Yang pertama isinya dari pengkajian, ada pengumpulan data, ini yang penting ada identitas pasien dan penanggung dari nama, bisa adik-adik saksikan sampai tanggal MRS atau masuk rumah sakit. Riwayat kesehatan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Pertama, dari keluhan utama masuk rumah sakit. Ingat, keluhan utama itu satu. Misalnya kalau pasien mengeluh nyeri, keluhan utamanya berarti mungkin dia merasa sakit di bagian mana itu ya, atau merasa demam, itu demam. Jadi keluhan utama hanya satu masalah. Nyeri ya nyeri saja, demam ya demam saja gitu. Keluhan utama saat pengkajian juga satu. Nah, di sini perlu saya ingatkan untuk keluhan utama saat masuk rumah sakit dengan keluhan utama saat pengkajian itu bisa sama, bisa berbeda sesuai dengan keadaan pasien ya. Itu bisa sama, bisa berbeda ya. Riwayat penyakit sekarang. Nah, ini riwayatnya dari awal dia muncul sampai adik-adik saat melakukan pengkajian. Biasanya di sini kalau di askapnya diisi apa diagnosa medisnya dan apa terapi terakhir saat pengkajian. Ini yang lainnya biasa, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, pola kebiasaan mulai dari bernafas sebelum pengkajian dan saat pengkajian. TAK artinya itu singkatan dari tidak ada keluhan ya. Ini biasa ya. Nanti bisa adik-adik baca lagi. Kita lanjut saja. Ini sudah diajarkan pemeriksaan fisik. Dulu mungkin sudah juga sempat saya sampaikan. Kalau masih ingat ya. Ya, ini kita masuk ke contoh kasus pada askap dengan masalahnya hipertermi ya. Ini kasus fiktif ya. Hanya contoh, kita lihat dari pengkajiannya mungkin ada sedikit perbedaan ya, tapi pada dasarnya formatnya itu sama ya. Intinya sama. Jadi ini bisa kita lihat dari identitas penanggung jawab, pasti isi itu ya. Pengkajian. Keluhan utama, nah ini demam ya. Ini secara umum. Tadi kalau di formatnya ada keluhan utama saat masuk rumah sakit dan keluhan utama saat pengkajian. Ini bisa dijadikan satu ya. Ini yang dimaksud pasti saat pengkajian. Riwayat kesehatan sekarang. Itu bisa dilihat riwayat kesehatan sebelumnya, riwayat kesehatan keluarga, pengkajian kebutuhan dasar, bisa dibaca-baca ini. Nanti saya bagikan ini ya materinya biar bisa lebih dibaca.
ya. Ini misalnya sebagai tambahan. Nah, sekarang kita masuk ke analisa data ya. Nah, untuk analisa data ini fiktif aja ya. DS, data subjektif. Diingat kembali, pengertian dari data subjektif adalah data yang merupakan keluhan dari pasien atau keluarganya. Karena di sini pasiennya masih anak-anak, jadi jelas keluarganya yang mengeluhkan. Ibu klien atau pasien mengatakan anaknya masih panas. Data objektif, akral teraba hangat. Akral anggota gerak ya, mungkin ujung tangan, ujung kaki masih hangat. Keadaan umum sedang. Keadaan umumnya suhu badan 38, masih panas, nadi 90, respirasi 24. Nah, ini untuk data tambahan ya, ada leukosit dan trombositnya. Di situ tinggi ya. Etiologinya adalah proses infeksi. Masalahnya hipertermi atau peningkatan suhu tubuh. Selanjutnya kita lihat intervensi. Dari diagnosa hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Di sini kita buat tujuan dan kriteria hasil. Biasanya sih di sini cara membuat kriteria hasil itu menggunakan prinsip time. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, nah ini kita yang membuatnya ya, berapa waktu yang kita perlukan untuk membuat suhu tubuh menjadi normal ya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan suhu tubuh dalam rentang normal dengan kriteria hasil. Pertama, suhu tubuh 36-37 derajat, mukosa bibir lembab. Ibu klien mengatakan anaknya sudah tidak panas. Nah, perlu dilihat di sini kriteria hasil itu merupakan nanti dasar dari evaluasi yang akan kita lakukan di akhir ya. Jadi kalau adik-adik dalam membuat kriteria hasil itu harusnya berisi berupa data subjektif dan data objektif. Ini bisa dilihat dari kriteria hasil yang nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan data objektif, dan nomor 3 merupakan data subjektif. Ini yang akan nanti kita evaluasi di akhir ya, sesuai dengan kriteria waktunya, yaitu 3x24 jam setelah 3 hari ya. Kemudian intervensinya, biasanya untuk intervensi itu kita urutkan tindakannya dari tindakan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat, baru kemudian tindakan kolaborasi atau tindakan delegasi ya. Tapi di sini hanya ada tindakan mandiri dan kolaborasi. Yang pertama yang bisa kita lakukan secara mandiri, mengobservasi tanda-tanda vital, kompres, anjurkan banyak minum, memakai pakaian tipis, kolaborasi dalam pemberian antipiretik atau penurun panas. Dan rasionalnya ini menyesuaikan dengan intervensinya. Lanjut intervensi. Nah, ini tabelnya kedua jadinya ya, double. Nah, ini implementasi. Ini kita lihat contohnya, mengkaji keadaan umum klien. Klien tampak terbaring lemah tempat tidur. Keadaan umumnya masih sedang ya. Mengobservasi tanda-tanda vital, jadi evaluasinya berapa dari tensi, nadi, respirasi, suhu tubuh. Nah, di sini ada bias saturasi oksigen ya. Itu bisa saja diukur. Menganjurkan memberi kompres hangat. Memberikan obat paracetamol
Nah, itu dilihat evaluasinya disesuaikan. Ini beberapa tindakannya. Itu mungkin tindakan jam, coba dilihat jam berapa, jam setengah 10. Ini tindakan hari selanjutnya sampai mungkin tindakan pada hari ketiga sebelum kita melaksanakan evaluasi. Nah, ini ya. Ini hari ketiga ya. Jadi setelah 3 hari sesuai dengan rencana yang kita buat, kita lakukan evaluasi terhadap diagnosa hipertermi dari subjektif. Evaluasinya evaluasi swab. Ibu klien mengatakan anaknya sudah tidak demam. Kemudian seperti apa? Kemudian di sini data objektifnya tadi, tanda-tanda vitalnya bisa kita lihat dari suhunya sudah normal, nadi, respirasi, tekanan darah, kemudian mukosa bibirnya juga sudah lembab. Jadi dari 3 kriteria hasil yang kita buat di perencanaannya itu semua tercapai. Berarti analisanya di sini masalah teratasi dan tujuan tercapai. Ketiga tujuan tercapai. Planningnya pertahankan kondisi pasien. Jadi seperti itu review yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Setelah itu nanti saya akan kasih adik-adik contoh kasus, bisa dikerjakan, diketik langsung ya, nanti saya kasih dalam format Word. Adik-adik tinggal mengisi, lihat dari pengkajiannya, nanti di sana ada diagnosa apa yang bisa adik-adik temukan ya. Saya kasih contoh nanti ya. Sekian dari saya. Selamat pagi dan selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa.